Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keanekaragaman hayati. Silakan kalian simak materi yang saya jelaskan melalui PPT berikut. Oke, ini masuk ke slide yang pertama. Nah, keanekaragaman itu sendiri itu apa? Dia merupakan suatu variasi atau keanekaragaman pada flora maupun fauna yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Nah, yang beraneka-ragaman itu apa? Jadi yang beraneka-ragaman itu bisa gennya, bisa jenisnya, atau bisa ekosistemnya. Ini jadi kalau di Indonesia sendiri itu banyak sekali bermacam-macam jenis flora maupun fauna yang ada di wilayah Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak spesiesnya, hampir berjuta-juta ataupun bermiliar-miliar jenis spesies. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Ini menunjukkan peta dunia ya. Di situ ada wilayah yang berupa berwarna hijau, ada yang orange, bahkan ada yang biru, bahkan hampir berwarna putih. Nah, kita sekarang soroti pada kepulauan yang di Indonesia itu kan berwarna hijau. Pada kepulauan di Indonesia itu dia tepatnya berada pada garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, jika kita tarik itu wilayah yang berada pada ekuator itu rata-rata wilayahnya itu berwarna hijau ya. Terus kemudian nih, setelah kalian tadi mengamati pada wilayah ekuator atau khatulistiwa didominasi kepulauan dan pulau yang berwarna hijau. Nah, mengapa? Nah, itu menandakan bahwa khatulistiwa itu mempunyai intensitas cahaya yang tinggi. Cahaya itu fungsinya untuk fotosintesis, sehingga banyak vegetasi atau tumbuh-tumbuhan ataupun flora yang akan tumbuh pada wilayah tersebut. Terus kemudian keanekaragaman hayati itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keanekaragaman gen, yang kedua itu ada keanekaragaman jenis atau spesies, dan yang ketiga itu ada keanekaragaman ekosistem. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu, dimulai dengan keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen, kalau di sini dituliskannya, itu pengertiannya apa? Yaitu merupakan keanekaragaman gen berarti ada variasi gen di dalam satu spesies. Jadi gini, maksudnya satu spesies itu sama-sama satu manusia, sama-sama kucing, sama-sama kambing, kayak gitu, itu namanya masih dalam satu spesies. Tetapi setiap individu itu kan berbeda-beda ya. Jadi misalkan nih, ada orang yang berbeda secara fisiknya kayak gitu. Itu kan mereka masih sama-sama nih, sama-sama manusia. Tetapi kok fisiknya berbeda? Itu karena adanya variasi gen. Nah, gen itu sendiri adalah apa? Jadi, gen merupakan bagian dari dalam kromosom atau DNA yang mengontrol ciri-ciri genetis dari sebuah makhluk hidup. Gen itu diwariskan oleh satu individu pada keturunannya, yaitu lewat suatu proses reproduksi. Jadi letaknya gen itu tuh ada di sini. Ini kan ada gambar sel. Di sel itu ada yang namanya nukleus. Nukleus itu inti selnya ya. Nah, di dalam nukleus itu sendiri ada kromosom. Yang kemudian kromosom itu sendiri akan membawa gen. Jadi kode-kode genetik yang ada di dalam kromosom itu nanti yang akan diwariskan kepada keturunannya gitu. Lalu selanjutnya, nah perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 6 orang wanita. Dari gambar tersebut berbeda-beda secara fisiknya. Ada yang
rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya berwarna pirang, ada yang putih, ada yang hitam, maupun ada yang coklat. Terus untuk kulitnya itu juga berbeda, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang cenderung hitam kayak gitu. Nah, mengapa ini tuh berbeda? Nah, di sini ada pertanyaan, apakah dari keenam orang tersebut memiliki ciri fisik yang sama? Nah, jawabannya apa? Berarti kan tentu berbeda kan? Nah, yang menyebabkan perbedaan di antara keenam orang itu apa? Nah, ini perbedaan dari orang tersebut karena adanya keanekaragaman tingkat gen. Jadi, kalian sudah paham ya. Jadi, karena gennya itu antar manusia itu berbeda, makanya menunjukkan ciri atau variasi yang berbeda pula. Tapi ingat, mereka masih sama-sama dalam satu spesies, yaitu spesies apa? Spesies manusia. Terus selanjutnya, kita bahas nih contohnya ya, contoh yang lain. Ada bunga mawar. Bunga mawar itu ada yang mawar putih, mawar merah muda, kuning, bahkan ada yang berwarna merah cerah. Nah, itu kan masih dalam satu spesies, sama-sama bunga mawar, tetapi warnanya berbeda. Nah, perbedaan warna itu karena ada variasi gen. Jadi, gen yang dimiliki antara bunga mawar putih sama bunga mawar merah itu berbeda. Nah, di situ letak variasinya, letak macam-macamnya. Tetapi mereka masih sama-sama bunga mawar. Terus kemudian ini juga ada gambar ayam. Coba kalian perhatikan bagian jenggernya atau pialnya. Itu kan bentuknya juga berbeda-beda ya. Nah, itu juga karena variasi gen antara masing-masing ayam itu juga berbeda. Tetapi ingat, mereka itu masih dalam satu spesies, yaitu spesies ayam. Lalu, kita masuk ke keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis. Nah, untuk pengertiannya itu merupakan keanekaragaman jenis menunjukkan variasi pada berbagai jenis makhluk hidup tetapi masih dalam satu famili. Nah, kalau yang tadi keanekaragaman tingkat gen itu kan spesiesnya sama, cuma gennya yang beda-beda. Tapi kalau sekarang spesiesnya itu beda. Nah, tetapi dia masih dalam satu famili atau dalam satu kekeluargaan. Nah, sekarang contohnya apa? Nah, ini coba kalian perhatikan. Untuk gambar yang sebelah kiri dulu ya. Itu ada harimau, ada singa, ada kucing, ada cetah. Nah, hewan tersebut itu beda, spesiesnya kan beda-beda itu. Tetapi kalau kalian tahu mereka itu masih dalam satu family. Nah, family-nya mereka itu apa? Yaitu namanya Felidae gitu. Jadi, kekerabatan mereka itu masih dekat. Makanya ada beberapa ciri yang hampir mirip di antara mereka. Tetapi mereka beda spesies, beda jenisnya gitu. Terus untuk gambar yang bagian kanan, itu ada pohon kelapa, pohon lontar, pohon aren, pohon pinang. Nah, itu sama-sama pohon tersebut itu masih dalam satu famili, yaitu familinya namanya Palmae. Palmae itu kayak pohon palem itu ya, jenisnya kan hampir mirip tuh. Tetapi mereka beda jenis, beda spesies. Makanya di sini dikatakan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis. Jadi yang bervariasi itu jenisnya. Tetapi diingat bahwa mereka masih dalam satu famili. Terus kemudian untuk keanekaragaman yang ketiga itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Di sini untuk pengertiannya ekosistem itu bisa ada karena adanya variasi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi gini contohnya. Kan pada gambar itu kan ada ekosistem lumut, padang pasir, terus padang rumput, ekosistem pantai, dan
Nah, dari berbagai macam jenis ekosistem itu, di dalamnya itu ekosistem yang terjadi atau interaksi yang terjadi di dalam masing-masing ekosistem itu akan berbeda. Jadi makanya ada perbedaan nih antara ekosistem pantai sama hutan, misal kayak gitu. Karena komponen penyusunnya itu juga berbeda, lingkungannya itu juga berbeda, serta interaksi makhluk hidup dan lingkungan abiotik di antara dua ekosistem itu juga berbeda. Misalkan kalau di pantai itu kan ada komponennya air laut sama ikan air laut kayak gitu. Mereka interaksi berbeda sama wilayah di ekosistem hutan. Kalau hutan mungkin ada seperti hewan-hewan buas ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lebat seperti itu. Berarti interaksi di antara ekosistem yang berbeda itu juga menunjukkan hubungan timbal balik yang berbeda pula gitu. Jadi kenapa ada berbagai macam ekosistem? Disinilah yang disebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Gitu ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kalian kesulitan bisa kalian tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.